Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Abdurrahim Pak. Abdurrahim, ya Abdurrahim. Iya, Eh, Abdurrahim, iya Pak. ya, Wah, masih di mobil ya Pak? ya, hujanan nih Pak Rahim. Masya Allah, iya. Pak. Pak Rahim, dari Iya mana Pak. nih? Dibuka aja nggak apa-apa Pak? Pak Rahim dari mana? Dari Inhu Pak, Indu, bertugasnya di, di SD Permata Ukui Andalan. oh di Ukui, Iya Pak, dalam itu, yang di dalam ya, Permata Ukui iya yang yang dalam. di dalam Daerah sawit, daerah apa dia? daerah ini Pak. Sekolahnya kan sekolah Asan Agri Pak. Oh sekolah negeri itu, Pak. Apa Asian Agri Asian swasta Agri ya? Pak? Iya, Oh Asian punya, Agri. oh punya Asian Agri, ya ya. Iya, iya. Mm-mm. Udah berapa lama ngajar di sana Pak Ibrahim? Dari tahun 2015, Pak. 8 tahun, kurang lebih. Walah 8 tahun ya. Tamat Ya. S1-nya di mana, Pak? S1 di Setia Nurul Falah, Pak. Oh, di Rengat. Di ini Air Molek. Ya, Hermon. Kemungkinan Bapak dulu dosen setai ya, Tamat Pak. berapa tuh? Kelulusan tahun 2011, Pak. Nggak ada ngajarnya. Oh, enggak ada ya, Pak ya. 2000 berapa? 2011. Oh, 2011. Ya, ya. Iya, Pak. Iya, Pak Rohim. Ya, Pak. Sudah siap ujian nih. Insya Allah. Insya Sudah Allah, dibaca Pak. tadi ya? Gimana, Pak? Sudah dibaca tadi ya? Sudah, Insya Allah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Ya, Pak Rohim. Yang dibaca tadi tentang apa aja, Pak Rohim? Dari kemarin-kemarin dipelajari. Tentang kurikulum Merdeka, kurikulum K13 perbedaannya, Pak. Hmm. Ada tingkatan dalam taksonomi belum, Ya, eh, apalagi ya, tentang apa lagi ya? PTK ada dipelajari. PTK ada Pak, ada PTK. Dulu S1-nya skripsinya PTK? Enggak. Skripsi Pak. Ya, penelitiannya penelitian apa skripsinya? Kalau S1 dulu Pak, Nah, ya, yang S1 dulu eh, penerapan ap- PTK pemberian ya. pengaruh pemberian tugas Oh, itu. untuk meningkatkan kreativitas siswa Pak dulu. Eksperimen dulu ya, buat itu. Iya Pak. Eksperimen sama PTK tuh kakak beradik. Iya Insya Allah. Eksperimen sama PTK tuh kakak beradik. Iya Pak. Lebih-lebih kurang aja tuh. Iya. Judulnya beda tipis. Kalau Pak Rohim yang ketahui tentang PTK apa Pak Rohim? PTK ini ya karya ilmiah, Pak. Bentuk karya ilmiah, Heeh. bentuk penelitian agar kita bisa eh, mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dalam suatu proses pembelajaran, Pak. Wah, atau penurunan Ya, kita ini, Pak, meneliti apakah nanti ya. Penurunan apakah juga dia. pembelajaran kita sudah bagus atau bisa menemukan suatu peningkatan gitu, Pak. Upaya untuk meningkatkan suatu pembelajaran. Oh,
Kemarin waktu belajar dengan asesor yang ketika lokakarya, judul Pak Rohim apa? Kemarin penggunaan media dadu pertanyaan, Pak. Penggunaan media dadu pertanyaan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada pembelajaran berakhlak dengan 5 Hasil Asmaul apa? Husna. Untuk meningkatkan hasil apa? Hasil belajar siswa, Pak, Pada materi. pada materi berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Kalau berakhlak dengan 5 asmaul husna. Nah, kelas berapa dia? Kelas 4, Pak. Berarti nanti untuk meningkatkan hasil belajarnya itu tadi, soalnya kan dites pakai soal kan? Iya, Pak. Soalnya eh, soal hot atau soal lot? Soal hot, Pak. Ah, hot ya? Soalnya hot ya. Apa contoh soalnya, Pak? Pakai soal hot itu nanti untuk meningkatkan hasil belajarnya. Iya. Apa contoh soalnya yang Bapak tulis? Contoh soalnya apa kemarin ya? Hmm. Yang Bapak Eh, ingat? di, di sini Pak, anak disuruh ditanya apa ya? Coba coba baca soal hot ya yang Oh Bapak iya. tulis untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan pertanyaan dadu tadi. Dadu pertanyaan. Oh, kalau dadu ini medianya Pak, untuk media pembelajarannya Pak. Ya kan, tapi kan dengan dadu tadi keluar pertanyaan kan? Iya Pak ya. Nah, itu pertanyaan hot atau pertanyaan lot? Pertanyaan langsung jawab atau pertanyaannya yang Hot Pak, hot. kalau pertanyaannya misalnya hot ya, oh ya, tentang pertanyaan hot ada dadu pertanyaan, kamu dapat dadunya. Nah, apa pertanyaannya apa misalnya? Ya, apa? Oh, kalau dalam pembelajarnya dia yang menghasilkan ini Pak, menghasilkan ya bagaimana anak itu membuat pertanyaan gitu kan Pak. Ya mungkin nanti yang dihasilkan itu Oh, anak-anak pertanyaan anak-anak yang buat lots Pak. anak-anak buat pertanyaan. Iya Pak. Jadi siapa yang kena dia buat pertanyaan gitu. Kan kita ini Pak, jadu pertanyaan ini kan sistemnya permainan Pak. Ya, permainannya gimana? Anak itu kan bergiliran. Ini saya punya medianya Pak. Ya. Contoh seperti ini. Hmm. Begini ini kan kelihatan Pak ya. Ya, ya, ya. Kemudian, Seperti ini kan kita anak ini kan bergiliran. Dia setiap kelompok bergiliran Pak untuk memainkan ini kan. ya. Akhirnya dia mendapatkan kalimat tanya apa begitu Pak. Seandainya dia mendapatkan kalimat apa atau di mana gitu ya Pak ya. Nanti dari kalimat pertanyaan ini mereka suruh membuat pertanyaan Pak, suruh membuat pertanyaan yang nantinya akan dilemparkan ke kawan-kawan kelompok lain untuk dijawab. Begitu Ya, juga seterusnya Pak. ya, ya. Ya. Pertanyaannya kalau seperti itu, kalau hot nanti berpikirnya agak lama dikit nih. Iya, kalau ini yang dihasilkan anak mungkin ya peran-peran yang lots Pak. Yang lot saja ya pertanyaannya. Iya, Yang lot yang gimana ya pertanyaan contoh pertanyaannya? ya kemungkinan berkenaan dengan materi entah Apa kapan contohnya? kejadiannya, seandainya Coba materi. contoh pertanyaan lotnya apa? Pada materi penerapan 5 Asmaul Husna. Oh, ya apa yang kamu ketahui tentang mandiri gitu kan Pak? Apa yang kau ketahui tentang Hidup mandiri. hidup mandiri Asmaul Husna ya? Iya Pak, cerminan dari Asmaul Husna Pak. Kemudian, Apalagi seandainya kapan bisa menerapkan hidup, seandainya kan di situ ada juga menguasai diri Pak, kan ada di situ kan salah satu sikapnya kan Pak. Kapan kamu bisa ya, menerapkan sikap menguasai diri kan gitu. hmm.
Ya, kemudian Iya, Pak. itu aja. Gimana, Pak? Pertanyaannya itu aja. Yang lots ya. Oh iya, ya mungkin bisa menghasilkan yang lain, Pak. Seandainya ada dia mendapatkan kalimat tanya mengapa gitu kan. Nah, jadi anak nanti berusaha membuat pertanyaan yang dari kata tanya mengapa gitu, Pak. Mengapa kita harus hidup mandiri, atau mengapa kita harus menguasai diri, atau mengapa kita harus hidup bersih gitu kan. Wah, itu main dadunya lama nanti, Pak. Kan kita pakai ini, Pak, pakai rute kelompok, Pak. Sistemnya cooperative learning, Pak, kelompok kecil. Biasanya kalau yang dadu gitu tuh pertanyaannya itu seputar yang lokal saja, yang dia kan cepat, tepat, Iya, betul, Pak. membuat mengingat yang dia, Pak. Biasanya main dadu. Kalau Iya. dipakai yang pertanyaan yang hot-hot satu putar saja, aduh lama jawabannya nih. Lama, Pak, lama, Pak. Main dadu ya, gitu ya. Iya, karena apa Nah, yang oke. membuat pertanyaan anak-anak, Pak. Oke. Nah, Iya. ya, apalagi disuruh buat soal hot anak-anak repot. Iya, betul. Nah, kalau begitu rumusan masalah penelitiannya apa? Rumusannya, apakah penggunaan media beradu pertanyaan bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana penggunaan media beradu pertanyaan bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Yang Oke. yang ketiga, eh, sejauh mana, Pak? Sejauh mana penggunaan media beradu pertanyaan bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Oke. Sejauh mana tuh gak usah aja lah. Oh iya, Pak. Yang penting kita kadang sejauh mana tuh sudah terjawab dengan meningkat atau tidak. Karena meningkat atau tidak itu tadi kelihatan di situ berapa peningkatannya. Oh iya, Kemudian betul, Pak. bagaimana proses peningkatannya tadi? Kita ada pertanyaan. Iya. Bagaimana cara meningkatkannya itu tadi? Oh, berarti langkah-langkah pembelajarannya harus seperti ini, seperti ini. Ya, itu Iya, PTK. Pak. Jadi dua aja ya, Kemudian Pak ya? tindakan itu PTK, Iya. baru PTK satu baru. Baru satu pertanyaannya nih. Masih banyak nih. Iya, Pak. 1 jam cukup, 1 jam cukup. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Kurikulum Merdeka itu kan ada pengembangan profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Iya, Itu Pak. gimana cara mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu gimana cara mengembangkan Hmm. dalam proses pembelajaran? Caranya. Berarti kita juga ini, Pak. Dari mulai pembuat perencanaan pembelajaran itu atau modul ajar, Uh-huh. uh, yang kita setidaknya memang benar-benar bisa mencakup dari profil Pancasila itu, Pak. Contoh, Gimana? contoh profil Pancasila gotong royong, Pak ya. Iya, uh-huh. Kegotong royongan berarti kan kita bisa menggunakan strategi cooperative learning, Pak, kelompok-kelompok kecil begitu kan, sehingga mereka nanti bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dalam pembelajaran. Iya. Gitu, Pak. Itu Atau ya. mandiri berarti kita bisa menggunakan media penugasan atau metode penugasan gitu kan, Pak. Oh ya. Penugasan. Jadi nanti sehingga mereka nanti bisa berusaha bagaimana dia memecahkan suatu permasalahan atau mengerjakan tugas dengan kemampuan dirinya gitu, Pak. Kalau yang Rahmatan lil Alaminnya gimana? Sama begitu juga ya? Kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama. Ya, Pak. Itu dinilai nggak nanti itu ya? Dinilai, Pak. Hah? Dinilai, Pak.
Gimana cara menilai rahmatan lil alamin dengan eh, yang belajar Pancasila tadi kayak gotong royong, eh, Oh, kayak bekerja sama ya, kerjasama ya, iya lah Pak. kerjasama tadi ya. Kalau Jadi ini kan ada istilahnya gimana cara di dalam kurikulum Merdeka ini Pak, kan ada istilah yang namanya pembelajaran P5 Pak. ya itu dinilai Eh, ya, ya Pak? masuk masuk nilai rapot itu nanti yang sikap PPRA dengan Pancasila, profil pelajar Pancasila itu masuk rapot dan nilainya. Masuk Pak. Rapotnya misalnya pendidikan agama Islam, rapot Kumer itu ada yang muncul penilaiannya angka saja atau ada huruf, atau seperti K13 kemarin ada angka, ada huruf, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan ada juga penilaian sikap. Oh. Kalau K13 gitu. Kalau Kumar ada nggak gitu ya? Kumer ada Pak, ada berbentuk angka, ada juga berbentuk deskripsi Pak. Oh, di rapotnya itu ada deskripsi ya sikapnya Ada, ya? ada Pak, ada. Ada, berarti sama dengan K13 dong. Kalau K13 kan kita menilai dia menggunakan KI Pak. Iya, KI artinya di, saat. di rapot ada di rapotnya ada deskripsi juga di K13. Tapi berdasarkan KD Pak kalau di K13. Hmm. Kalau di Kumar, Kalau di Kumer kita berdasarkan eh, penilaian sumatif Pak. Formatif, penggabungan formatif dan sumatif. nah, bagaimana cara menilai sikap itu tadi? Ya Pak? Bagaimana cara menilai sikap itu tadi? Menilai sikap. Nah, sikap profil belajar Pancasila, menilai Oh, royong, menilai kerjasama, menilai peduli, menilai toleransi, gimana? menggunakan penilaian formatif Pak. Gimana cara menilainya? Eh, kita bisa menilai perkembangan anak dalam setiap kemampuan dalam perkembangan profil Pancasila tadi Pak. Kita bisa menilai dari sifat Menilainya kegotong. gimana? eh, Dikasih angka aja langsung. Nih kamu gotong royong 9, kamu gotong royong 7, gitu aja. oh enggak Pak, menggunakan rubrik Pak, Gimana? menggunakan rubrik Pak. Nah, rubriknya apa? Contoh, seandainya kita Gimana rubriknya? menilai gotong royong Pak ya, kita kan bisa ada namanya Wah, kategori penilaian Pak. Kategori penilaian ya. seandainya kan ada kategorinya sangat 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 Nah, berkembang, baik, baik. Nah, sangat baik, berkembang. baik, Baik, cukup cukup, baik, kurang. perlu kurang gitu Pak ya, Kurang atau perlu pendampingan. atau perlu perbaikan atau pendampingan gitu Pak ya. Jadi kan Nah, kita rubriknya itu sesuaikan dengan tingkat kategori tadi Pak. Seandainya gotong royong kan, siswa siswa A sudah memiliki sifat kegotongan yang tinggi dan ya, sudah memenuhi kriteria dalam sifat kegotong royongan. Seandainya gitu Pak ya. ya, oke. Nanti itu Dan nilainya di raport deskripsi ya, deskripsi Pak. nggak dalam bentuk huruf atau angka ya, di raport. Kalau yang P5 tidak Pak. Nggak ada dalam huruf dan angka, hanya deskripsi aja ya. Iya Pak. Berarti nilai praktik nggak ada dong, campur ya nilai praktik dengan nilai tertulis. Praktik. Kan praktik kan ada PJBL tuh. PJBL kan project, nilai project. Iya Pak, project personal. Digabung dengan nilai tertulisnya nanti ada rumusnya.
Oh, kalau yang ini Pak, nanti dalam pembelajaran tersendiri Pak, dalam pembelajaran apa namanya, itu nanti maksudnya ke nilai formatif Pak. Kalau nilai praktek dalam pembelajaran intrakurikuler kan ada intrakurikuler sama kokurikuler Pak. Maaf Pak ya, ini saya gambarkan dulu Pak. Ya, Kita kan ada pembelajaran intrakurikuler yang masuk ke intrakurikuler dan ada juga yang masuk ke kokurikuler. ya. Tuh, kalau yang intrakurikuler berarti kan kita masukkan ke penilaian intrakurikuler Pak. Mm-mm. Seperti formatif dan sumatif gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau yang kokurikuler, yang P5 kokurikuler ini nanti masuknya ke penilaian proyek Pak. Ya, Ya, dalam bentuk proyek dia ya. iya Pak. Yang di contoh penilaiannya apa tuh? Ya Pak. Penilaian proyek ini contoh penilaiannya apa? Kan katanya Oh, tadi nilai sikap masuk proyek ya. iya Pak. Begitu ya. Bagian dari proyek Pak. Bagian dari penilaian proyek. Sikap itu PPRA sama Rahmatul Alamin. Enggak Pak. Enggak. Kalau sikap formatif Pak. Ya. Nanti Tapi kalau diskusi. yang P5 atau PPRA itu itu kan apa ya? Gimana tadi Pak ya? Hah? Menganalisanya yang agak sulit ini Pak. Ini kan ada modul tersendiri Pak yang P5 ini. Gimana Pak? Ya. Ada penilaian tersendiri P5 sama PPRA. Ada Pak. Rapotnya pun ada rapot tersendiri Pak. PPRA sama P5 Pancasila. Iya, ini ada rapot sendiri dan ini diberikan setahun sekali Pak. Oh, PPRA sama P5 ada rapor tersendiri dibalikan Setiap dikembalikan satu tahun setahun sekali. setiap satu tahun sekali. Wah, berarti nggak ada ini ya perbaikan nanti ya. Harusnya ada perbaikan ya. Eh, Ini sikapnya seperti ini oh nanti bisa perbaiki itu supaya meningkat. Kasihan dia nggak ada dikasih kesempatan untuk perbaikan, tiba-tiba langsung muncul nilainya yang buruk misalnya. oh, Yang biasanya kita, ini Pak, dalam uh, pembelajaran proyek ini kan nah, kita punya tema Pak. ya Kita dalam satuan pendidikan kita harus menentukan tema-tema dalam tema proyek. enggak, soalnya Nah, ini PAI loh, bukan tematik. oh begitu. Ini kan PAI. Oh ya Pak, ya Pak. Kaitannya dengan PAI ya Pak ya. Iya, kayaknya Oh, PAI. maaf Pak, saya menjurusnya secara umum Pak. Iya, Kalau yang secara umum paham. iya Ini ya Insya PAI. Allah. PAI, PAI Nah, ya. Oh. berat sama P5 itu ada rapor tersendiri dia. Gimana Pak? Ada Maksud ya Pak? PPRA sama P5 itu. Hah? Maksud Pak? PPRA, nah, PPRA sama P5 itu di raport dia ada kolom tersendiri ya. Oh tidak Pak, tidak ada. Jadi, jadi dia apa di situ? Itu Nanti nanti di raport munculnya di mana itu? itu nanti masuknya ini Pak. Kita nanti dalam pembelajaran apa? Masuk ke tetap masuknya ke ini ke pembelajaran modul proyek Pak. Karena kan kita punya jam sendiri di sana Pak. 1 jam kita ambil untuk pembelajaran masuk ke proyek. Penilaian proyek itu kan khusus yang berkaitan dengan materi ya. Tapi kalau penilaian sikapnya ini gimana? Kalau masih di proyek deh ya. Masuk ke penilaian formatif Pak.
Oke. Nah, Iya. sekarang kita berpindah ke HOTS lah, HOTS. Higher order thinking, middle order thinking, dan lower order thinking. Ya, Pak. Hot, middle, dan lot. Hot, mod, slot. Iya, Pak. Coba jelaskan nih, yang lot, yang mod, yang hot. Jelaskan, Pak. Nah, coba ya. Oh, Kalau perlu kasih contoh kalau kalau soal. hot kalau hot itu pembelajaran atau soal yang dia memaksa atau merangsang anak untuk berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya, contoh soalnya gimana? Contohnya kan dalam tahapan hot itu kan dari mulai C4 sampai C6 ya, Pak ya. Ya, yang Menganalisis, C4 mau yang C5 atau yang C6? Coba contoh. ya, menganalisis, mengevaluasi ataupun yang mencipta ya, Pak ya. Nah, coba kasih satu Seandainya, atau tiga-tiganya, silahkan lah. oh gitu. Kasih Seandainya satu gini, deh. Pak. Ya menganalisis, Pak ya. Oke. Menganalisis eh, zakat mal bagi seorang muslim hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang sudah mencapai penghasilan apa atau yang penghasilannya sudah mencapai nisab ya, Pak ya. Di 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 suatu kampung atau kampung, anggaplah kampung rambutan. Di sebuah kampung rambutan, rata-rata penduduknya sudah berpenghasilan mencapai nisab. Tetapi setelah ada pendataan dari pihak pemerintah desa, ada beberapa penduduk yang tidak mau menyebutkan atau tidak mau jujur dari penghasilannya atas penghasilan ekonominya. Maka pendataan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena A, apa ya? Ya mungkin karenanya ini, Pak, karenanya ini karena datanya belum akurat atau nanti akan menghasilkan data yang manipulasi, yang C-nya atau dan seterusnya ya, Pak ya. Itu contohnya, Pak. Itu Kita yang analisis. contoh Kita menganalisis. analisis. Yang evaluasi dan yang kreasi yang tadi. Yang mengevaluasi dari contoh soal yang tadi ya, Pak ya. Buat terserah dari mana aja. Dari contoh yang tadi, karena karena beberapa penduduk tidak mau memberikan data yang akurat atau tidak mau jujur untuk menginformasikan penghasilannya, dan apabila dilanjutkan pendataannya oleh pemerintah desa, maka kemungkinan akan timbul permasalahan A. Munculnya data yang tidak akurat, B. Penduduk desa yang memiliki sifat tidak jujur, yang C, dan seterusnya begitu, Pak. Gitu Itu ya. yang Kalau begini gimana? Kalau begini misalnya, ya, Pak. uh, Hamid adalah siswa berprestasi di sekolahnya. Dia berasal dari keluarga miskin. Walaupun seragamnya sudah lusuh dan sepatunya sudah sobek, ia tetap semangat belajar di sekolah dan tidak mengeluh atas tidak mengeluh terhadap orang tuanya dengan keberadaannya seperti itu, kondisi seperti itu. Cerita di atas
menunjukkan perilaku titik-titik pada diri Hamid. A. Sabar. B. Tawakal. C. Qanaah. D. Ikhlas. Sabar, tawakal, qanaah, ikhlas. Ya, Pak. Hah? Apa itu? C. Ikhlas, Pak. Kok ikhlas? Apa tadi? Ya, sabar, Pak, sabar ya. Sabar. Kalau sabar dia kena musibah. Ini tidak Oh, ada musibah. kona. Qanaah ya. Ya, ya, kona. Nah, Berarti itu kan kan masuk analisis. Itu kan analisis. analisis, Pak ya. Dia tahu, pertama dia harus tahu dulu arti sabar, tahu dulu arti qanaah, tahu dulu arti ikhlas, tahu dulu arti tawakal, baru dia berpikir, baru dia analisis. Jadi ini soalnya soal contoh analisis. Oh iya, Pak. Benar, Pak. Yang kedua gini, perhatikan kondisi lingkungan sekolahmu. Apakah guru dan murid di sekolahmu telah mengamalkan sunnah Rasulullah kebersihan sebagian daripada iman? Jelaskan. Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Nah, itu sudah Evaluasi, Pak. evaluasi. Karena dia sudah bisa nanti membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Iya, benar. Kalau yang kreasi gini, buatlah program pengamalan sunnah Nabi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman. Nah, jadi program pengamalan sunnah Nabi, kebersihan sebagian dari iman di sekolah. Coba buat apa gitu. Kalau tidak di sekolah, di rumah boleh, di sekolah juga di kelas. Buatlah program. Oh, programnya adalah hari Jumat pagi kita harus buat ini untuk kebersihan, harus membuat sampah, memotong rumput, mencabut rumput, mengumpulkan daun-daunan. Itu kan ada program-program. Itu kreasi. Jadi anak-anak disuruh berpikir Kreasi, Pak. kreasi. Nah, itu hot ya. Jadi ada analisis, ada evaluasi, ada Kreasi. kreasi. Oke. Dah, mau ditambah lagi? Panjang ya. Boleh, Pak, boleh. Itu berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir reflektif, berpikir kritis, berpikir reflektif itu apa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya? Gimana, Pak? Kan ada di kurikulum Merdeka itu kan anak-anak dilatih untuk berpikir kritis, dilatih untuk berpikir penyelesaian masalah. Itu apa maksudnya? Bagian dari P5 bukan, Pak? Enggak, bagian dari inilah project based learning lah ya, Oh iya, jelaskan. iya. Oh gitu, Pak. Iya, iya. Saya coba jelasin, Pak. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Oh, Project Based Learning. PBL ya, Pak ya? Berarti kan di sini siswa dirangsang untuk berpikir kreatif ya, Pak ya? Dipikir kritis, Iya. kreatif. Kalau dalam contoh pembelajarannya mungkin bisa kita seorang guru, kita menyajikan sebuah masalah gitu ya, Pak ya? Sebuah masalah, nanti anak itu kita minta untuk bisa menyelesaikan masalah itu secara kritis. Dia menganalisa eh, apa penyebab dari masalah tadi, dia mengidentifikasi permasalahan dan kemudian diharapkan siswa tadi itu bisa menemukan sebuah tindakan yang bisa untuk memecahkan masalah yang disajikan tadi, Pak. Itu PBL, Pak. Ya, Pak. Oke.
PBL tadi, PJBL jelaskan. Oh, yang PJBL. Nah, Kalau PJBL ini kan project based learning. iya. Ini kan diharapkan anak ini bisa menciptakan sesuatu ya Pak ya. Ya, Atau tadilah kaitannya dengan mengkreasi ya Pak. Jadi iya, hampir sama nanti dari sebuah permasalahan gitu kan. Kita sajikan sebuah permasalahan, kita berikan kepada anak, di mana anak tadi atau siswa tadi untuk bisa menciptakan sebuah produk. Contoh, kalau produk ini biasanya kaitannya dengan suatu barang yang dihasilkan, ataupun tidak melulu ke situ ya Pak ya. Ataupun kalau seandainya memang menghasilkan sebuah barang, kita berikan sebuah bahan. Jadi dari bahan tadi itu diharapkan kepada anak tadi bisa menciptakan sebuah produk dari hasil kreasinya, ya, hasil dari kreativitas mereka, gitu Pak. ya. Sebenarnya PJBL itu tidak perlu produk juga, program juga bisa. Iya Kayak benar. tadi yang saya bilang. Kalau dalam PAI kan kayak yang saya kasih contoh tadi. Kalau Bapak yang pernah buat apa PJBL? Program ini Pak, program Ramadan contohnya. Apa contohnya? Dalam program Ramadan kan ada One Day One Juice Pak. Iya, Program One Day One Juice. artinya kan anak-anak membuat program. Programnya selama Ramadan adalah gini. 1, 2, 3. Iya, benar Pak. 3 termasuk. Oke. Baik, itu cukup ya Pak Him. Baik Pak. Oh, cukup ya. Insya Allah Pak. Nanti disuruh pula buat yang lot yang mau panjang. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya. Silahkan disimpan Ya, apa. ini kemampuan saya segitu Pak. Ya mohon dimaklumi Pak. Oke, bagus sudah lumayan. Lumayan bagus. Makasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya Pak. Yuk, sama-sama.